Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Pak Hadir Bu. Nindya Gideastuti, Hadir Bu. Iska Nuhalida, Hadir Bu. Siti Hilalia. Hadir Bu. Anak-anak, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran agar ilmu yang kita dapat pada hari ini berkah dan juga kita mudah dalam memahami pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang kesebangunan. Pada hari ini ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana cara kita mengidentifikasi kesebangunan dua buah bangun datar. Terus pokok bahasan yang kedua adalah cara mengidentifikasi segitiga yang sebangun. Langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu cara mengidentifikasi kesebangunan dua buah bangun datar. Di sini untuk mengetahui bahwa dua bangun itu sebangun, maka harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, sudut yang bersesuaian sama, dan syarat yang kedua, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai atau sama besar. Terus, di sini ibu mempunyai dua buah persegi panjang. Yang pertama ada persegi panjang ABCD dan yang kedua ada persegi panjang EFGH. Maka dari ini kita akan membuktikan apakah kedua bangun persegi panjang ini sebangun. Maka kita lihat dulu pada syarat pertama ialah sudut yang bersesuaian sama. Ini kan persegi panjang. Kita sudah mengetahui bahwa persegi atau persegi panjang itu mempunyai sudut 90 derajat untuk masing-masing sisinya atau masing-masing sudutnya. Maka karena kedua buah ini adalah bangun persegi panjang, maka kita sudah tahu bahwa sudutnya juga ini 90 derajat, ini juga masing-masing 90 derajat. Maka artinya pada syarat yang pertama itu yaitu sudutnya bersesuaian sama, maka untuk syarat ini terpenuhi. Terus kita masuk pada syarat yang kedua ini, karena pada syarat yang pertama sudah terpenuhi. Syarat yang kedua, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Kita bandingkan setiap sisinya, yaitu sisi panjangnya dan sisi lebarnya. Maka kita masuk pada sisi panjangnya dulu. Sisi panjang. Pada segi 4 ABCD mempunyai panjangnya 30 cm. 30 cm dibandingkan dengan sisi EFGH. EFGH panjangnya 20 cm. Terus dari kedua pembandingan ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 32. Terus kita cari lagi perbandingan sisi dari lebarnya. Ini lebarnya adalah 18 cm, segi 4 yang kecil 12 cm. Kita sederhanakan lagi menjadi sama-sama kita bagi dengan 6, maka menghasilkan 32. Terus kita lihat pada panjangnya mendapatkan perbandingan 32, terus lebarnya 32. Karena mereka sama-sama nilainya 32, maka untuk syarat yang kedua ini terpenuhi juga, karena perbandingan panjang sisinya atau panjang dengan lebarnya ini nilainya sama, maka syarat yang kedua ini terpenuhi. Maka apabila kedua syarat ini terpenuhi, disebut bahwa persegi 4 ini adalah sebangun.
Anak-anak, apa kalian paham untuk pokok pembahasan yang pertama ini? Alhamdulillah kalau kalian paham. Terus kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu cara mengidentifikasi segitiga-segitiga yang sebangun. Terus untuk mengetahui segitiga-segitiga yang sebangun ini, kita harus tahu dulu syarat-syarat segitiga itu disebut sebangun. Yang pertama, syarat pertama, sama halnya pada pokok pembahasan yang pertama tadi, maka untuk pokok pembahasan kedua ini juga mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dikatakan bahwa segitiga itu adalah sebangun. Yang pertama, syaratnya adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Terus untuk syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian juga sama besar. Mohon maaf, tadi Ibu salah nulis. Untuk syarat yang kedua ini menjadi sisi-sisi yang bersesuaian punya perbandingan yang sama. Untuk lebih memudahkannya, kita akan menggunakan alat peraga dua buah segitiga ini. Yang pertama ada segitiga ABC dan ada segitiga PQR. Terus dua buah segitiga ini adalah dua buah segitiga siku-siku. Terus sama halnya pada yang pertama tadi, kita akan membuktikan apakah kedua buah segitiga ini sebangun. Ayo kita masuk pada syarat yang pertama. Syarat yang pertama dulu, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita tahu kalau kedua buah ini ada segitiga siku-siku, maka mereka masing-masing mempunyai sudut 90 derajat. Pada sudut Q dia mempunyai sudutnya 90 derajat. Terus pada sudut B juga mempunyai 90 derajat. Terus pada sudut P di sana tertulis 30 derajat. Terus pada sudut A juga tertulis 30 derajat. Maka sudut mereka ini sama. Maka sudah kita dapatkan dua buah sudutnya sama. Terus dikatakan apabila ada dua segitiga mempunyai sudut yang sama besarnya, maka sudut untuk sudut yang ketiga ini atau sudut F sama sudut C ini nilainya juga sama. Artinya pada syarat yang pertama ini juga terpenuhi. Terus kalau sudah terpenuhi syarat pertama, kita masuk lagi pada syarat yang kedua, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Yang pertama untuk sisi AB kita bandingkan dengan sisi apa ini? PQ yang sisi AB 10,5 cm, terus sisi PQ 12 cm, 21 cm. Kita bisa sederhanakan ini, sama-sama kita bagi dengan 10,5, maka ini menghasilkan setengah, 1/2. Terus untuk perbandingan sisi dari BC dan sisi QR, apa ya, Ibu salah, sisi QR, sisi BC 16 cm dan sisi QR 32 cm. Sama halnya pada yang di atas ini kita sederhanakan, maka kita sederhanakan juga yang ini, kita sama-sama bagi dengan 16. Ini menghasilkan 1, ini menghasilkan 2. Sudah terlihat bahwa kedua ini nilainya sama. Maka untuk lebih terbukti lagi bahwa ketiga ini sama besar, maka kita cari lagi sisi dari AC dengan perbandingan sisi AC dengan PL. Karena kan ini sisi AC ini sama sisi PL ini sisi miring, maka kita harus mencari dulu nilai-nilainya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Kita cari dulu nilai AC. Nilai AC adalah AP
kuadrat ditambah BC kuadrat. Nilai AB tadi 10,5 kuadrat ditambah sisi BC 16 kuadrat. 10,5 nilainya adalah 110,25 dan 16 adalah 256. Kita bisa jumlahkan menghasilkan 366,25. Kita tarik akal, ini 19,13. Karena ini nilainya koma, kita bisa bulatkan menjadi 19. Terus untuk nilai dari PR-nya kita juga bisa mencarinya dengan Pitagoras. Kita tulis dulu sini nilai AC sama dengan 19 cm. Kita hapus aja ini. PR, nilai PR nilai PR adalah PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. PQ nilainya 21 cm, berarti 21 kuadrat ditambah dengan 32 kuadrat. 21 kalau kita kuadratkan maka nilainya 441. Terus untuk 32 nilainya adalah 1024. Kita jumlahkan maka menghasilkan 1465. 1465 kita tarik akal maka menghasilkan 38,27. 38,27 kita bisa bulatkan menghasilkan 38. Kita dapatkan nilai PR AC dibagi PR sama dengan 38 cm. Kita bisa juga sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 19, maka ini masukkan 1/2. Dan kita dapatkan sisi yang pertama setengah pembandingannya, sisi yang kedua setengah, sisi yang ketiga juga setengah. Maka untuk ketiga perbandingan sisinya adalah senilai atau nilainya sama besar. Maka kalau syarat yang pertama dan syarat kedua terpenuhi, maka dikatakan dua buah segitiga ini sebangun karena terpenuhi syarat pertama dan syarat kedua. Apakah pada pokok pembahasan kedua ini kalian sudah paham? Alhamdulillah, kalau kalian semua sudah paham. Karena materi pembelajaran pada hari ini sudah selesai, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih sekali pada kalian sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik, dan Ibu mohon maaf apabila dalam penulisan kurang jelas dan pada saat menjelaskan Ibu menyampaikannya kurang jelas. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.